Halo, selamat datang para sahabat katekumen semua. Wah, saya senang sekali bisa menemani Anda dalam perjalanan iman ini. Yuk, kita anggap ini sebagai sebuah ziarah bareng-bareng, di mana kita akan menggali beberapa pilar utama iman Katolik yang luar biasa indahnya. Gimana? Sudah siap untuk memulai petualangan rohani ini bersama? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya, yang bakal jadi kompas kita nih. Sebenarnya apa sih itu iman? Coba deh kita berhenti sejenak. Buat Anda pribadi, iman itu apa? Ini bukan ujian loh ya, tapi lebih ke sebuah undangan untuk kita sama-sama melihat ke dalam diri, ke pusat perjalanan rohani kita masing-masing. Pertama-tama, yuk kita coba pahami dulu hakikat iman itu sendiri. Jadi, dalam tradisi Katolik, iman itu jauh lebih dari sekedar daftar aturan. Coba bayangkan iman itu seperti sebuah tarian. Ya, sebuah pertemuan yang dinamis antara sapaan Tuhan yang penuh kasih lewat wahyunya dan jawaban kita sebagai manusia yang merindukan Dia. Nah, ini dia nih keseimbangan yang indah banget. Di satu sisi, iman itu adalah anugerah murni, sebuah hadiah gratis dari Tuhan yang digerakkan oleh rahmat-Nya. Tapi, anugerah itu nggak maksa. Tuhan menunggu jawaban kita. Sebuah ya yang bebas, yang tulus, yang kita kasih dengan segenap akal budi, hati, dan kehendak kita. Keren ya? Eits, tapi jawaban kita itu nggak berhenti di dalam hati aja. Surat Yakobus ngingetin kita dengan sangat jelas. Iman yang sejati itu harus iman yang hidup, iman yang kelihatan. Iman itu berbuah dalam tindakan nyata. Jadi pas kita nolong tetangga yang lagi susah atau memperjuangkan keadilan, nah disitulah iman kita itu bernafas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau iman itu jawaban atas wahyu Tuhan, terus dari mana kita dengar wahyunya? Dari mana sih kita menimba air kebenaran iman kita? Yuk kita lihat sumbernya. Jadi, Gereja Katolik mengajarkan ada dua sumber utama wahyu ilahi. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan dan jadi fondasi iman kita. Fondasi iman kita itu dibangun di atas dua pilar ini. Yang pertama, jelas ya, kitab suci. Firman Tuhan yang tertulis. Lalu yang kedua adalah tradisi suci. Mungkin ada yang bertanya, apa itu tradisi suci? Anggap aja ini kayak darah kehidupan gereja. Ajaran Kristus dan para rasul yang diwariskan secara hidup lewat doa, ibadat, pengajaran, dari generasi ke generasi. Nah, kitab suci dan tradisi suci ini mengalir dari sumber ilahi yang sama. Mereka membentuk satu deposit iman yang utuh. Nah, dengan adanya harta karun berupa kitab suci dan tradisi suci ini, muncul pertanyaan penting. Siapa dong yang punya wewenang untuk menjaga, melindungi, dan menafsirkannya dengan benar? Biar pesannya itu tetap murni dan gak menyimpang dari zaman ke zaman. Jawabannya adalah magisterium. Ini istilah dari bahasa Latin ya, artinya otoritas pengajaran resmi gereja. Otoritas ini dipegang oleh Paus sebagai penerus Santo Petrus bersama dengan para uskup di seluruh dunia yang ada dalam persekutuan dengan beliau. Tapi, ada poin yang penting banget di sini. Magisterium itu posisinya bukan di atas firman Tuhan, melainkan melayani firman Tuhan. Tugas mereka adalah untuk setia menafsirkan kitab suci dan tradisi, memastikan ajarannya tetap murni, dan menjaga supaya kabar gembira dari Kristus itu terus bergema utuh dan hidup di tengah-tengah gereja. Oke, setelah kita lihat fondasi iman, sekarang kita pindah ke nama keluarga iman yang akan segera Anda sandang. Pernah kepikiran nggak apa sih sebetulnya arti dibalik kata Katolik ini? Dari katekismus, kita belajar arti yang pertama dan dalam banget. Kata Katolik itu asalnya dari bahasa Yunani yang artinya universal atau menyeluruh. Ini bukan cuma soal ada di mana-mana ya, tapi lebih karena gereja itu memegang paket lengkap anugerah keselamatan dari Kristus, iman yang utuh, 7 sakramen, dan kepemimpinan yang nyambung terus sejak zaman para rasul. Terus kelengkapan itu datangnya dari mana? Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dari abad-abad awal gereja, menjawabnya dengan sangat indah. Kata beliau, di mana ada Yesus Kristus, di situ ada gereja Katolik. Jadi, keuniversalan kita itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Kristus sendirilah yang hadir dan menjadi kepenuhan di dalam gerejanya. Nah, ada juga makna kedua yang nggak kalah pentingnya. Gereja disebut Katolik karena ia diutus oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Kabar gembira ini bukan buat kelompok eksklusif aja, tapi untuk setiap orang, melintasi semua batas bangsa, budaya, dan zaman. Sekarang, kita tiba di puncaknya, di jantung dari semua keyakinan kita.
misteri paling utama yang jadi sumber dan tujuan dari seluruh iman Katolik. Ucapannya mungkin sederhana ya, tapi untuk direnungkan, wah tak terbatas dalamnya. Seluruh bangunan iman Katolik itu berdiri kokoh di atas fondasi ini. Iman akan Allah Tritunggal, satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cara terbaik buat memahami Tritunggal itu bukan kayak mecahin soal matematika ya, tapi coba lihat ini sebagai sebuah kisah kasih yang menyelamatkan. Dimulai dari Allah Bapa, sumber segala kasih, yang menyelamatkan kita melalui putranya, Yesus Kristus, dan terus menghidupkan iman kita di dalam gereja oleh kuasa Roh Kudus. Jadi pada akhirnya inilah tujuan perjalanan Anda. Menjadi seorang Katolik itu bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi tentang masuk ke dalam sebuah relasi. Iman adalah undangan untuk ikut serta dalam persekutuan kasih abadi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi miliknya dan hidup di dalamnya. Setelah kita menjelajahi pilar-pilar iman ini, kita balik lagi ke titik awal, ke dalam hati Anda. Saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setelah semua ini, kenapa Anda rindu menjadi Katolik? Apa yang memanggil Anda untuk pulang? Semoga perjalanan Anda selanjutnya dipenuhi rahmat, sukacita, dan penemuan-penemuan yang tak terduga. Semangat terus ya!